Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi Rahayuningsih bersama rekan kelompok saya yang bernama Saya Leli Fajaidayati. Saya Siti Nur Septi. Kami merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang dengan prodi akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Akun Aset Tetap dan Persediaan pada Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2025 untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1 yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Ali Akbar. Alasan kami memilih PT Mayora Indah Tbk sebagai objek itu karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang memiliki nilai aset tetap dan persediaan yang cukup material dalam laporan keuangannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Selanjutnya, latar belakang yaitu laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi investor, kreditur, manajemen, dan pihak lainnya. Dalam menilai kondisi keuangan serta kinerja atau suatu perusahaan, informasi yang dijadikan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu SAK agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dalam penelitian ini, perusahaan yang digunakan sebagai objek analisis adalah PT Mayora Indah Tbk, yaitu salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang makanan dan minuman. PT Mayora memiliki aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, serta persediaan yang berperan penting dalam proses produksi dan penjualan produk. Aset tetap dan persediaan merupakan akun memiliki material dalam laporan keuangan PT Mayora. Oleh karena itu, analisis terhadap kedua akun tersebut perlu dilakukan untuk memahami bagaimana perusahaan menerapkan PSAK 16 tentang aset tetap dan PSAK 14 tentang persediaan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap laporan keuangan perubahan. Tujuan penulisan analisis ini bertujuan untuk memahami penerapan standar akuntansi pada akun aset tetap dan persediaan yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk, serta mengetahui pengaruhnya terhadap laporan keuangan perubahan perusahaan. Tujuan penulisan yang pertama, menjelaskan konsep dasar aset tetap dan persediaan. Yang kedua, menjelaskan PSAK 16 tentang aset tetap dan PSAK 14 tentang persediaan. Yang ketiga, menganalisis kebijakan akuntansi yang ditetapkan PT Mayora Indah Tbk. Yang keempat, menjelaskan metode yang digunakan perusahaan dalam pencatatan aset tetap dan persediaan. Yang kelima, menganalisis pengaruh aset tetap dan persediaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Dan yang keenam, mengetahui peran aset tetap dan persediaan dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi digunakan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditur, dan pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam dunia bisnis, akuntansi memiliki peran yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Melalui akuntansi, perusahaan dapat mengetahui jumlah aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dibayar, serta laba atau rugi yang diperoleh selama periode tertentu.
Fungsi akuntansi yang pertama mencatat transaksi keuangan perusahaan, yang kedua menyediakan informasi keuangan yang akurat, yang ketiga mengambil pengambilan keputusan ekonomi, dan yang keempat menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu SAK, agar informasi yang disajikan dapat dipahami dan dibandingkan oleh pengguna laporan keuangan. Bagi perusahaan, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha kepada pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban, dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Tujuan laporan keuangan yang pertama menyajikan informasi posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, menyajikan informasi kinerja perusahaan. Yang ketiga, menyajikan informasi arus kas perusahaan. Dan yang keempat, membantu penggunaan pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang kelima, menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dikelola. Unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa unsur utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam analisis PT Mayora Indah Tbk, aset tetap dan persediaan merupakan bagian dari unsur aset yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman tersebut unsur-unsur laporan keuangan diperlukan sebelum melakukan aset lebih lanjut. Unsur-unsur laporan keuangan. Aset yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Liabilitas yaitu kewajiban perusahaan pihak lain yang harus diselesaikan di masa mendatang. Ekuitas, hak pemilik atas perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Pendapatan, peningkatan manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan usaha. Beban, pengorbanan ekonomi yang terjadi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Profil PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 dan memulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Perusahaan berkantor pusat di Tangerang, Banten, dan telah berkembang menjadi salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Produk yang dihasilkan PT Mayora antara lain yaitu Kopiko, Roma, Beng Beng, Torabika, Energen, dan Coki-Coki yang telah dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri, berbagai negeri. Keberhasilan perusahaan dalam memperluas pasar didukung oleh fasilitas produksi yang memadai serta sistem distribusi yang luas. Sebagai perusahaan manufaktur, PT Mayora memiliki investasi yang besar pada aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin produksi, dan kendaraan dan peralatan lainnya. Selain itu, perusahaan juga memiliki persediaan dalam jumlah yang signifikan untuk menjaga kelancaran proses produksi dan memenuhi permintaan konsumen. Oleh karena itu, aset tetap dan persediaan menjadi akun yang penting untuk dianalisis dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, identifikasi komponen laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk, yaitu berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Mayora Indah Tbk tahun 2025. Perusahaan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu SAK yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan tersebut terdiri dari beberapa komponen utama yang digunakan untuk
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Komponen laporan keuangan yang pertama laporan posisi keuangan yaitu neraca. Yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dan yang ketiga laporan perubahan ekuitas. Dan yang keempat pencatatan atas laporan keuangan yaitu CALK. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, akun yang menjadi fokus analisis adalah persediaan sebesar 6,2 triliun dan aset tetap sebesar 9,63 triliun. Kedua akun tersebut memiliki nilai yang material dan berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional PT Mayora Indah Tbk sebagai perusahaan manufaktur makanan dan minuman. Posisi aset tetap dan persediaan dalam laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Berdasarkan laporan posisi keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2025, persediaan dan aset tetap merupakan dua akun yang memiliki nilai material dalam total aset perusahaan. Persediaan dicatat sebagai aset lancar dengan nilai sebesar 6,2 triliun, sedangkan aset tetap dicatat sebagai aset tidak lancar dengan nilai sebesar 9,63 triliun. Persediaan berfungsi untuk mendukung kelancaran proses produksi dan penjualan yang terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Sementara itu, aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, serta peralatan kantor digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Berikut PSAK 16 dan kebijakan aset tetap PT Mayora Indah Tbk. PSAK 16 merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi atas aset tetap, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, hingga penyajiannya dalam laporan keuangan. Tujuan PSAK 16 adalah agar aset tetap dapat disajikan secara wajar dan memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk, aset tetap diakui sebesar biaya perolehan apabila kemungkinan besar manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh perusahaan dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Setelah pengakuan awal, perusahaan menggunakan metode cost model, yaitu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Pada tahun 2025, nilai aset tetap bersih PT Mayora tercatat sebesar 9,63 triliun. Aset tetap tersebut terdiri atas tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, serta peralatan kantor yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Berikut jenis dan rincian aset tetap PT Mayora Indah Tbk. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2025, aset tetap perusahaan terdiri atas beberapa kelompok aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan produksi. Kelompok aset tetap tersebut meliputi tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan, serta peralatan kantor. Di antara seluruh kelompok aset tetap, mesin dan peralatan merupakan aset yang memiliki peran penting karena digunakan secara langsung dalam proses produksi makanan dan minuman. Selain itu, bangunan dan prasarana juga mendukung kegiatan operasional perusahaan melalui fasilitas pabrik, gudang, dan kantor. Pada tahun 2025, total nilai aset tetap bersih PT Mayora tercatat sebesar 9,63 triliun, yang menunjukkan besarnya investasi perusahaan dalam mendukung kapasitas produksi dan pengembangan usaha. Berikut pengakuan dan pengukuran aset tetap. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk, aset tetap diakui sebesar biaya perolehan apabila manfaat ekonomi di masa depan kemungkinan besar akan diperoleh perusahaan dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal.
Biaya perolehan aset tetap meliputi harga pembelian serta biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan hingga aset siap digunakan. Setelah pengakuan awal, PT Mayora menggunakan metode cost model, yaitu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Kebijakan ini diterapkan pada seluruh kelompok aset tetap yang memiliki perusahaan. Pada tahun 2025, nilai aset tetap bersih PT Mayora tercatat sebesar 9,63 triliun, yang menunjukkan besarnya investasi perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional dan produksi. Berikut penyusutan aset tetap PT Mayora Indah Tbk. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk, aset tetap selain tanah disusutkan selama masa manfaat ekonominya. Penyusutan dilakukan secara sistematis untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama periode penggunaannya. Penyusutan diterapkan pada aset seperti bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan serta peralatan kantor. Beban penyusutan yang diakui perusahaan akan mempengaruhi nilai buku aset tetap dan laba perusahaan setiap periode. Pada tahun 2025, PT Mayora mencatat beban penyusutan sebesar 1,6 triliun, yang menunjukkan penggunaan aset tetap secara aktif dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Berikut analisis aset tetap PT Mayora Indah Tbk. Berdasarkan laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2025, aset tetap merupakan salah satu komponen aset yang memiliki nilai material dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Nilai aset tetap bersih tercatat sebesar 9,63 triliun, yang menunjukkan besarnya investasi perusahaan pada fasilitas produk dan operasional. Aset tetap PT Mayora terdiri dari tanah, bangunan, prasarana, mesin, peralatan, kendaraan, serta peralatan kantor. Keberadaan aset-aset tersebut sangat penting dalam mendukung proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk perusahaan. Penerapan PSAK 16 dan menggunakan cost model menunjukkan bahwa perusahaan telah menyajikan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penggunaan metode tersebut membuat nilai aset tetap lebih andal dan konsisten dalam pelaporan keuangan. Berikut PSAK 14 dan kebijakan persediaan. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk, persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, atau dalam bentuk bahan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. PT Mayora mengukur persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Sesuai dengan ketentuan PSAK 14, persediaan. Persediaan perusahaan terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, suku cadang, dan bahan pembantu yang digunakan dalam kegiatan produksi makanan dan minuman. Pada tahun 2025, nilai persediaan PT Mayora tercatat sebesar 6,2 triliun, yang menunjukkan pentingnya peran persediaan dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Pada slide ini dijelaskan mengenai jenis dan rincian persediaan PT Mayora Indah Tbk tahun 2025. Total persediaan perusahaannya itu tercatat sebesar 6,02 triliun. Persediaan tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu bahan baku yang sebesar 2,60 triliun yang digunakan sebagai bahan utama dalam proses produksi. Yang kedua adalah barang dalam proses yang sebesar 2 triliun, yaitu produk yang masih berada dalam tahap pengerjaan dan belum siap dijual. Yang selanjutnya itu ada barang jadi yang sebesar 844,34 miliar, yaitu produk yang telah selesai diproduksi
dan siap dipasarkan kepada konsumen. Selain itu, terdapat juga bahan pembungkus yang nilainya sebesar 367,47 miliar yang digunakan untuk pengemasan produk. Selanjutnya ada suku cadang yang sebesar 175,19 miliar untuk mendukung pemeliharaan mesin dan peralatan produksi, serta ada bahan pembantu yang sebesar 35,64 miliar yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Dalam rincian tersebut, itu dapat dilihat bahwa komponen yang terbesar berasal dari bahan bakunya dan barang dalam prosesnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Mayora memiliki aktivitas produksinya yang sangat tinggi dan menjaga ketersediaan bahan untuk memenuhi permintaan pasar. Dengan pengolahan persediaan yang baik, perusahaan itu dapat menjaga kelancaran proses produksi dan distribusi produksinya. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan analisis persediaan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2025 yang dibandingkan pada tahun 2024. Total persediaan pada tahun 2025 itu sebesar 6,2 triliun, sedangkan pada tahun 2024 itu sebesar 6,44 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa total persediaan itu mengalami keturunan sekitar 415,8 miliar atau sekitar 6,5%. Jika dilihat per komponennya, persediaan bahan baku mengalami penurunan dari 3,28 triliun pada tahun 2024 menjadi 2,60 triliun pada tahun 2025. Penurunan ini itu dapat menunjukkan penggunaan bahan baku yang lebih optimal dalam proses produksinya. Sebaliknya, barang dalam proses meningkat dari 1,62 triliun menjadi 2 triliun yang mengidentifikasikan adanya peningkatan aktivitas produksi pada akhir periode. Barang jadi itu juga mengalami penurunan dari 937,24 miliar menjadi 844,34 miliar yang menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan itu berhasil terserap oleh pasar atau terjual kepada konsumen. Persediaan bahan pembungkusnya juga turun dari 433,72 miliar menjadi 367,47 miliar. Sedangkan bahan pembantunya itu sedikit menurun dari 37,56 miliar menjadi 35,64 miliar. Di sisi lain ada suku cadang itu meningkat dari 131,36 miliar menjadi 175,19 miliar yang dapat menunjukkan adanya persiapan perusahaan dalam menjaga kelancaran operasional mesin dan peralatan produksinya. Secara keseluruhan, meskipun total persediaannya menurun, kondisi ini menunjukkan bahwa PT Mayora itu tetap mampu menjaga ketersediaan stok untuk mendukung proses produksi dan memenuhi permintaan pasar secara efektif. Pengolahan persediaan yang baik juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pada slide ini dijelaskan juga dampak aset tetap dan persediaan terhadap laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2025. Aset tetap perusahaan itu tercatat sebesar 9,63 triliun, sedangkan persediaannya itu senilai 6,02 triliun. Kedua akun ini merupakan aset dengan nilai yang cukup besar dan memberikan kontribusi penting terhadap total aset perusahaan.
Aset tetap itu seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan berpengaruh juga pada laporan posisi keuangan atau neraca karena dicatat sebagai asetnya yang tidak lancar. Selain itu, aset tetap juga mempengaruhi laporan laba rugi melalui beban penyusutan yang diakui setiap periode. Semakin besar nilai aset tetapnya, maka semakin besar juga potensi beban penyusutannya. Sementara itu, persediaan berpengaruh terhadap aset lancar perusahaan. Persediaan yang digunakan atau dijual akan menjadi bagian dari beban pokok penjualan, sehingga secara langsung mempengaruhi laba perusahaan. Pada tahun 2025, nilai persediaannya itu sebesar 6,02 triliun, menunjukkan pentingnya pengelolaan stok dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Selain mempengaruhi laba rugi, aset tetap dan persediaan juga berdampak pada arus kas perusahaan. Pembelian aset tetap memerlukan investasi dana yang sangat besar, sedangkan pengelolaan persediaan yang baik dapat membantu menjaga kelancaran arus kas dan operasional perusahaan. Oleh karena itu, penerapan PSAK 16 untuk aset tetap dan PSAK 14 untuk persediaan sangat penting agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih wajar, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, itu kondisi keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan laporan posisi keuangan pada tahun 2025. Secara umum, kondisi keuangan perusahaan itu dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari total asetnya yang meningkat, itu dari 29,73 triliun pada tahun 2024, itu dia menjadi 31,38 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa perusahaan itu berhasil mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk melindungi kegiatan operasional dan pertumbuhan usahanya. Selain itu, peningkatan aset juga menunjukkan adanya perkembangan aktivitas bisnis perusahaan. Aset yang dimiliki itu tidak hanya digunakan untuk menjalankan operasional sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperluas usaha dan meningkatkan daya saing. Dari sisi persediaan, perusahaan memiliki nilai persediaan sebesar 6,02 triliun, sedangkan aset tetapnya itu mencapai 9,63 triliun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mendukung proses produksi dan distribusi produknya. Dengan total aset yang terus bertumbuh, PT Mayora itu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan operasional, menjaga keberlangsungan usaha, serta menghadapi persaingan di industri makanan dan minuman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2025 berada dalam kondisi yang sehat dan stabil, serta memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang di masa mendatang. Selanjutnya itu mengenai struktur aset dan kewajiban PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2025. Berdasarkan laporan posisi keuangan, total aset perusahaan itu sebesar 31,38 triliun. Aset tersebut itu terdiri dari aset lancar yang sebesar 21,26 triliun dan aset tidak lancar itu sebesar 10,12 triliun. Besarnya aset lancar itu menunjukkan bahwa
perusahaan memiliki kemampuan yang baik dan memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, serta menjaga likuiditas perusahaan. Aset lancar ini itu meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, serta persediaan yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sementara itu, aset tidak lancar itu mencerminkan investasinya jangka panjang perusahaan, seperti aset tetap yang digunakan untuk mendukung proses produksi dan aktivitas bisnis perusahaan. Dari sisi kewajiban, PT Mayora memiliki total liabilitas sebesar 13,02 triliun, sedangkan total ekuitasnya itu sebesar 18,36 triliun. Nilai ekuitas itu lebih besar dibandingkan liabilitas, menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri dibandingkan dengan utang. Kondisi ini mencerminkan struktur permodalan yang cukup sehat dan tingkat solvabilitasnya yang baik. Dengan komposisi tersebut, PT Mayora itu memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk memenuhi kewajibannya, menjaga stabilitas keuangan, serta mendukung pertumbuhan usaha di masa yang akan datang. Pada slide ini dijelaskan kinerja PT Mayora Indah Tbk berdasarkan laporan laba rugi pada tahun 2025. Dari sisi penjualannya itu, perusahaan menunjukkan kinerja yang positif. Penjualannya bersih meningkat dari 36,07 triliun pada tahun 2024 itu menjadi 38,68 triliun pada tahun 2025. Kenaikan ini juga menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk-produk Mayora itu masih sangat tinggi dan perusahaan mampu mempertahankan daya saingnya di pasar. Selain itu, laba kotor juga meningkat menjadi 8,49 triliun dibandingkan 8,30 triliun pada tahun 2024. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional utamanya. Namun, laba tahun berjalan mengalami sedikit penurunan dari 3,07 triliun pada tahun 2024 itu menjadi 2,91 triliun pada tahun 2025. Penurunan ini terjadi adanya peningkatan dari beban berbagai perusahaan seperti beban operasional dan beban bunga yang harus ditanggung selama tahun berjalan. Meskipun labanya itu menurun, perusahaan juga tetap mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi operasional perusahaan itu masih berjalan dengan baik dan perusahaannya juga tetap memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2025 itu dapat dikatakan baik karena berhasil meningkatkan penjualan dan mempertahankan profitabilitas di tengah meningkatnya biaya operasional. Jadi, kesimpulan kali ini dari materi yang kita bahas itu berdasarkan analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik dan stabil. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan total aset dari 29,73 triliun itu pada tahun 2024 menjadi 31,38 triliun pada tahun 2025 yang mencerminkan adanya pertumbuhan perusahaan serta kemampuan dalam mengolah sumber daya untuk mendukung kegiatan operasional. Dilihat dari struktur aset dan kewajiban, PT Mayora itu memiliki aset lancar sebesar
21,28 triliun dan aset tidak lancarnya sebesar 10,12 triliun. Sementara itu, total liabilitas perusahaan tercatat sebesar 13,02 triliun dan total ekuitasnya itu sebesar 18,36 triliun. Nilai ekuitasnya itu yang lebih besar dibandingkan liabilitas, menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan tergolong kuat dan risiko keuangannya masih dapat dikendalikan. Berdasarkan laporan laba rugi, PT Mayora berhasil mencatat penjualan bersih sebesar 38,68 triliun dan laba tahunnya berjalan sebesar 2,91 triliun pada tahun 2025. Meskipun laba mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, perusahaan tetap mampu menghasilkan keuntungan dan mempertahankan kinerja usahanya dengan baik. Secara keseluruhan, PT Mayora Indah Tbk itu menunjukkan kinerja keuangan yang sehat, didukung oleh pengelolaan aset tetap dan persediaan yang efektif sehingga dapat menunjang keberlangsungan operasional dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.